Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjal Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, meskipun bearish tapi kayaknya sedikit lumayan hari ini ya. Bitcoinnya kencang di atas 66.000 dolar. Ini udah lama banget ya. Udah biasanya itu 62, 63, 64. Ini udah kembali ke 66.000. Tapi kalau memang kita lihat kalender Bitcoin ya, halving Bitcoin kan bakal terjadi lagi nanti di tahun 2028. Biasanya tahun ini 2026, 2027 adalah tahun sideways atau konsolidasi untuk harga Bitcoin sendiri sebelum menuju di halving Bitcoin yang kelima ya, 2028 nanti. Artinya apa? Biasanya setelah 1 tahun terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu kencang banget ya. Seperti di tahun 2016 tertinggi 2017, 2020 tertinggi 2021, 2024 tertingginya tahun kemarin 2025, yang mana Bitcoin pada saat itu disentuh di atas 124.000 atau 126 ribuan dolar. Jadi benar-benar kencang banget 1 tahun setelah jadi halving Bitcoin tersebut ya. Nah, terus saya tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang enak Bang untuk menahan beberapa aset kripto di saat momen lagi sideways ini? Nah, saya pakainya Bitget sih. Kenapa pakai Bitget Bang? Enak aja, trade-nya juga 0%. Kemudian untuk setor atau perwidrannya itu bisa gunakan peer to peer dan ini sudah terbukti. Kenapa? Saya pakai ini sejak tahun 2021, artinya bukan kaleng-kaleng. Udah hampir 7 tahun saya pakai Bitget ini. Enaknya nggak ada gangguan, nggak ada pemeliharaan, tiba-tiba maintenance dan sebagainya, enak dan lancar aja, apalagi fee-nya murah banget atau hampir dikatakan nggak pakai biaya. Dan enaknya lagi nih, saya kasih bocoran ya, karena saya pengguna udah lama banget pakai Bitget ini. Nih saya kasih bocoran, kalau kalian pengen dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah, kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Bagaimana caranya, Bang? Nih, gampang banget ya. Kalian klik di deskripsi video, ada tulisannya Bitget. Nah, di sini kalian ya untuk bergabung bersama tim Arjano Crypto dan kita dapatkan 8.000 USDT. Itu kalau dirupiahkan tuh 140 juta rupiah. Ih, gila banget nih ya. Kalian klik aja di sini, gabung tim dari Arjano. Nah, kemudian kalian masukkan alamat email kalian di sini ya. Kemudian masukin kata sandi atau password kalian dan selesaikan registrasi KYC-nya, karena untuk persyaratan untuk bergabung tim bersama Arjano Crypto di Bitget itu kalian harus menyelesaikan registrasi KYC-nya dan kalian dapatkan otomatis ya kotak misteri senilai 500 ribu rupiah. Nih lumayan banget, 500 ribu rupiah tuh bisa beli beberapa altcoin yang lumayan, apalagi yang harganya masih di bawah 1 rupiah. Ada banyak banget, ada Shiba Inu, ada PP, ada beberapa meme coin ataupun altcoin yang bisa kalian tarik, ataupun kalian bisa tarik juga dalam bentuk USDT. Jadi ya enak lah ya, pokoknya dapatnya secara cuma-cuma dari si Bitget ini. Dan enaknya juga kalian berkesempatan dapat iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT dan hingga 8.000 USDT pun yang bisa kalian dapatkan dari Bitget. Tapi yang untuk gabung Arjano Crypto di Bitget, jadi kalian cari aja, kalau misalkan kalian sudah bergabung, cari aja di sini ya, klik aja di pencarian tim. Nah, di situ ada pencarian tim di sini ya. Pilih di sini daftar tim, kemudian cari timnya, kalian klik aja Arjano. Di sini pasti keluar, otomatis tuh keluar ya. Arjano, kemudian kalian klik aja gabung tim bersama Arjano tersebut dan kita dapatkan 6.800 atau bahkan 8.000 USDT yang bisa kalian dapatkan dan kita lakukan perdagangan kompetisi di feature dan UX Bitget ini ya. Jadi lumayan banget ya. Tapi untuk kotak misteri itu otomatis ya, klik aja di deskripsi video ini, selesaikan KYC kalian dan gabung tim Arjano dan kalian dapatkan otomatis 500 rupiah tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas sebuah token atau memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena kendali keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat banget beresikonya dan tidak disarankan dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena banget beresiko ya. Dan kita lihat ini datang dari kali ini datang dari Pi Network. Oke, banyak banget yang minta update terbaru dari Pi. Bang, tolong update terbaru dong dari Pi. Oke, kita bahas. Tapi kita disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena dari keuangan ada kalian sendiri ya. Dan kita lihat hari ini adalah harganya 0,08 dolaran. Artinya ya, setelah mereka open mainnet di tahun 2025 lalu atau 1,5 tahun yang lalu, ketika mereka open mainnet di tanggal 20 Februari 2025 ya, yang mana harga pada saat itu sentuh di angka 2 hampir 3 dolaran ya, tertinggi dari Pi Network sekitar 2 mingguan ya kurang lebih setelah mereka dilistingkan, dan pemompaannya benar-benar terjadi banget ya di saat itu. Dan kali ini itu banyak banget yang
terbuka dan supply mereka peredarannya terus bertambah. Dan kita lihat di sini pasokan yang beredar saat ini adalah 10,9 miliar, hampir mendekati 11 miliar Pi. Dengan maksimal total Pi adalah 100 miliar. Jadi token mereka adalah 100 miliar dan yang upaya untuk mengurangi supply mereka adalah hal yang positif. Kalau misalkan tim pengembang mereka, misalkan tim pengembang mereka ada rencana untuk mengurangi supply mereka yang tadinya 100 miliar misalkan dijadi 50 miliar atau 50% pembakaran atau burning. Nah, kenapa itu baik ya? Itu biasa terjadi dalam dunia aset kripto atau biasa seperti di Binance tuh ada BNB Coin, ada altcoin lain, dan ada juga Shiba Inu yang melakukan pembakaran. Nah, ketika mereka melakukan pembakaran, artinya pembakaran atau pengurangan supply, ya biasanya harga token tersebut terjadi pemompaan. Makanya seperti Shiba Inu aja tahun 2021 mereka melakukan pembakaran kurang lebih 50% dari total supply mereka. Dan apa yang terjadi? Boom, pembakaran terjadi, pemompaan pun dampaknya benar-benar tinggi banget ya. BNB pun mereka ada sistem pembakaran dan kalian bisa lihat pemompaan harga BNB sampai dengan saat ini bahkan sempat sentuh tahun kemarin 2025 itu di atas 20 juta rupiah satu koinnya, bayangkan. Makanya ya, saya positif banget kalau misalkan tim pengembang mereka mendengar untuk mengurangi supply mereka karena ini bakal terus bertambah karena seiring dengan yang mereka menambang sejak tahun 2019, 2020 atau di atas 2023 atau 2024-an yang mereka masih menambang. Dan wajar nggak sih mereka ingin melakukan penjualan ketika mereka sudah berhasil melakukan penambangan di aplikasi MinerP di handphone kalian masing-masing. Jadi mereka ada dua pilihan. Ada yang ingin terus menahannya dan ada juga yang ingin menikmati hasilnya dengan melakukan penjualan tersebut dan itu berdampak terhadap harganya. Dan selain itu juga ada beberapa informasi menarik ya, yang mana desas-desusnya apakah di tahun ini Pi bakal melistingkan atau listing di Binance. Binance adalah salah satu exchange terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan volume perdagangan mereka. Dan apakah Pi bakal listing di sana? Dan biasanya ketika sebuah token listing di Binance, biasanya pemompaan itu juga terjadi dengan sangat kencang banget. Dan saat ini Pi sudah listing beberapa cek besar termasuk ada di Bitget, OKX, Kraken, Maxi Global dan beberapa cek besar lainnya. Nah, kemudian ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui dari Pi Network sendiri, dari official mereka di Pi Core Team, ya di X mereka. Pada tanggal 22 Juli kemarin, Pi telah meningkatkan protokol mereka ke Pi25, yang mana terutama ini berfokus pada peningkatan stabilitas dan keandalan jaringan, serta mendukung kemampuan baru untuk smart contract mereka yang lebih efisien dan melindungi privasinya. Jadi kalian bisa juga lihat upgrade mereka di minerp.com dan mereka sudah berhasil upgrade ke V25 ya. Dan kita lihat juga di menu samping aplikasi penambangan Pi dan halaman profil aplikasi telah dirancang ulang. Jadi sebagai langkah pertama dari pembaruan desain aplikasi penambangan yang lebih luas, pembaruan ini juga membuat informasi pioner yang penting dan fitur ekosistem lebih mudah ditemukan serta dipahami dan navigasi juga. Bentuk icon ya di garis 3 pojok kanan ini kalian bisa lihat ya. Nah, di sini kita lihat. Dan kemudian di pojok kiri atas aplikasi ya, di ini untuk melihatnya karena aplikasi penambangan itu merupakan bagian sentral dari pengalaman pionir dan antarmukanya telah mendukung pertumbuhan komunitas Pi hingga lebih dari 60 juta pionir di seluruh dunia yang terlibat. Kemudian perubahan pada desain dan pengalaman penggunanya juga harus diperkenalkan secara bijaksana dan bertahap untuk meningkatkan kejelasan gaya dan utilitas sambil mempertahankan fungsionalitas intinya. Jadi kalian bisa buka aplikasi penambangan Pi kalian di handphone kalian untuk mengetahui lebih lanjut dan memberikan umpan balik tersebut ya. Dan selain itu juga nih, Pi Launchpad telah menyelesaikan distribusi token testnet keduanya, yaitu adalah S/Slash ya. Jadi kalian bisa menjelajahi pengalaman pasca peluncuran dan lihat bagaimana kolam likuiditas bekerja melalui fitur pelacakan harga baru. Aplikasi di Launchpad di Pi Browser itu menampilkan detail alokasi individu ya, harga peluncuran dan harga token efektif, bahkan akses ke kolom likuiditas Slash. Jadi serta bagian yang melacak perubahan harga Slash itu relatif terhadap tes Pi. Jadi kalian bisa buka aplikasi penambangan Pi untuk mempelajari lebih lanjut tentang peluncuran Slash token dan mekanisme kolom likuiditasnya tersebut. Jadi beberapa update ini sepertinya baik buat kalian ketahui tentang pembaruan dari Pi. Nah, kemudian ini ada kabar baik menariknya ya. Pi Network kini memiliki platform Move to Earn ya. Jadi step Pi telah meluncurkan
platform Move to Earn, generasi berikutnya untuk ekosistem P Core Team. Jadi protokol ini tuh menjanjikan untuk memberi reward atau hadiah kepada pengguna dengan P untuk berjalan. Jadi sambil juga memberikan sepatu NFT kepada pengguna awalnya. Bahkan aplikasi ini juga sudah aktif di P Browser dan membawa utilitas nyata ke ekosistem P Network. Nah, itulah beberapa informasi yang perlu kita ketahui dari P Network. Jadi kita dukung dan semoga saja di tahun ini ya minimal kill 1 zero atau stand-nya di atas $1 gitu ya. Amin. Biar kita cuannya bareng-bareng gitu ya. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri, selalu gunakan yang badan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.